Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita sama-sama membacakan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, coba adik-adik semuanya lihat gambar berikut ini. Sudah lihat semuanya? Sudah. Nah, gambar tersebut apa yang kalian lihat? Jeruk dan obat milanta. Oke, jeruk dan obat milanta. Nah, kira-kira dari dua benda tersebut, mana yang asam dan mana yang basah? Jeruk asam, itu asam, Ah. obat milanta basah. Oke, bagus semuanya. Jadi jeruk itu asam, kemudian obat milanta itu basah. Basah. Nah, kira-kira kenapa kenapa jeruk itu dikatakan asam, terus kenapa obat itu dikatakan basah? Karena jeruk rasanya asam, obat rasanya pahit. Oke, betul sekali. Karena jeruk itu rasanya asam, kemudian obat rasanya pahit. Tapi ternyata teori asam basah tidak hanya sampai di situ saja. Ternyata masih banyak teori-teori yang lain yang membahas tentang pengertian asam basah. Tidak hanya berdasar pada yang asam itu pasti asam dan yang basah itu pasti pahit, itu tidak. Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Yang pertama ada menentukan atau menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu menjelaskan pengertian asam basah menurut Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Oke, yang pertama kita ke asam basah, teori asam basah. Kita yang pertama ke teori asam basah Arrhenius. Sebelumnya, adik-adik semuanya tahu apa itu teori asam basah Arrhenius menurut Arrhenius? Belum. Oke, belum. Oke, saya jelaskan ya. Jadi, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan apa? Belum tahu ya? Ion H+ dalam larutannya. Jadi asam adalah zat yang menghasilkan ion H+. Jadi kata kuncinya adalah ion H+ dalam larutannya. Kemudian basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- dalam larutannya. Jadi perbedaannya adalah di letak ionnya. Jadi ketika asam, dia asam jika zat tersebut itu menghasilkan ion H+. Sedangkan basa, dia akan bersifat basa jika di dalam larutannya itu terdapat ion OH-. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, supaya lebih paham lagi kita masuk ke contoh. Nah, contohnya adalah untuk asam itu ada HCl. Nah, ini HCl adalah asam karena kenapa HCl dikatakan asam? Karena ketika dia diionkan, maka dia akan terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Nah, ketika dia diionkan maka terdapat H+, maka dia dikatakan sebagai asam. Seperti itu ya. Kemudian untuk contoh basa adalah NaOH. Nah, NaOH ini dikatakan basa karena ketika dia diionkan maka akan terbentuk
Na plus ditambah OH min. Nah, makanya menurut Arrhenius semua senyawa yang terdapat OH min maka dia dikatakan sebagai basa. Sedangkan semua senyawa yang terdapat H plusnya dia dikatakan sebagai asam. Asam. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Nah, teori Bronsted-Lowry ini adalah teori asam basa konjugasi. Jadi ini sama ya. Teori Bronsted-Lowry atau teori asam basa konjugasi. Konjugasi adalah pasangan. Nah, dari kalimat konjugasi kita ketahui bahwa asam menurut Bronsted-Lowry adalah dia donor proton atau H+. Jadi dia adalah donor proton atau H+. Sedangkan basanya dia basa ketika dia senyawa tersebut merupakan akseptor proton atau H+. Teman-teman paham sampai sini? Paham. Udah paham? Oke, bagus semuanya, sudah pintar. Oke, supaya lebih paham, kita kita ke trik asik. Nah, trik asik. Trik asiknya adalah ini trik ya supaya lebih paham. Gimana sih supaya lebih kita lebih paham maksud dari donor proton itu seperti apa, akseptor proton itu seperti apa? Donor artinya memberikan. Ya, donor artinya memberikan. Kalau akseptor artinya kebalikan dari memberikan berarti menerima. Oke, donor adalah memberikan, akseptor berarti menerima. Memberikan proton itu H+, berarti memberikan H+. Oke, kalau menerima berarti menerima H+, gitu ya. Oke, dari sini ketika seseorang memberikan berarti kalau orang itu memberikan sesuatu berarti dia punya kelebihan atau kita bilang orang itu kaya. Oke, asam berarti orang kaya. Mengerti? Kenapa dia orang kaya? Karena dia memberikan. Dia orang kaya. Kaya apa? Kaya H+. Dia memiliki H+ yang banyak. Sedangkan basa karena dia menerima berarti dia orang yang menerima berarti orang miskin. Nah, kenapa dia miskin? Karena dia kekurangan H+, dia tidak punya H+, makanya dia menerima H+ dari si kaya atau si asam. Seperti itu ya. Kuncinya adalah asam yang memberikan H+, basa yang menerima. Seperti itu ya. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke. Contoh, kita langsung ke contoh. Contoh dari teori Bronsted-Lowry. Oke, contohnya adalah NH3. NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH min. Oke, di sini NH3 itu bersifat basa. Sedangkan H2O bersifat asam. Kemudian NH+ dia bersifat asam dan OH min bersifat Basa. Oke, ada yang tahu kenapa NH3 bersifat basa? Tidak.
Oke, tidak tahu ya. Nah, kita lihat dari sini. Eh, Pertama-tama, kan ini pasangannya kan. Kemudian ini pasangan. Nah, ini NH, kenapa NH3 sebelah kiri anak panah itu dia NH3 hanya 3. Kemudian di sebelah kanan anak panah dia hanya 4. Berarti kalau misalnya dari 3 ke 4 berarti ada penambahan satu kali. Dari NH3 ditambah H satu kali menjadi NH4. Mengerti? Berarti kalau dia ditambahkan berarti dia menerima H+. Nah, ketika dia menerima H+, berarti dia orang Kaya. miskin. Dia kan menerima. Oh iya. Menerima kan? Ketika dia menerima H+, berarti dia orang miskin. Makanya dia dikatakan basa. Oke? Sedangkan H2O, kenapa H2O dikatakan asam? Karena dia memberikan hanya satu. Di sini kan awalnya H2 kali, O-nya 1. Iya. Berubah menjadi OH, hanya cuma satu kali. Berarti H yang satunya kemana? H satunya ditambahkan ke NH3 supaya menjadi NH4. Begitu ya. Berarti H2O dia memberikan H+, berarti dia orang kaya karena dia memberikan. Jadi NH3 ini orang miskin, basa, H2O dia asam. Oke, sekarang kenapa NH4 plus dikatakan asam? Karena dia kelebihan karena sudah ditambahkan H sama H2O menjadi NH4, maka dia kelebihan. Tadinya kekurangan, sekarang menjadi kelebihan. Makanya dia dikatakan asam. Oke, teori yang ketiga adalah teori Lewis. Nah, ketika di Bronsted-Lowry tadi asam adalah donor, kemudian basa adalah akseptor, maka di teori Lewis itu dibalik menjadi asam itu adalah akseptor, kemudian basa adalah donor, betul sekali. Nah, tapi yang didonorkan dan yang diakseptorkan itu berbeda. Jika di Bronsted-Lowry itu adalah proton atau H+, nah di teori Lewis itu adalah PeB. Nah, PeB itu apa? PeB adalah pasangan elektron bebas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasangan elektron bebas? Nah, pasangan elektron bebas itu adalah misalnya nih ada NH3 kan. Nah, N-nya itu adalah N-nya itu merupakan golongan ke-5 sehingga dia mempunyai elektron valensi sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Dan dia mengikat hidrogen sebanyak 3 kali H. Oke. Nah, yang dimaksud dengan elektron bebas adalah ini. Dia NH3 itu mempunyai pasangan elektron bebas yang artinya elektron itu dia tidak mengikat atom apapun sehingga ini dikatakan pasangan elektron bebas. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, contohnya itu ada NH3 dan BF3. Oke, kira-kira mana sih yang asam dan mana sih yang basa dari NH3 dan BF3? Kalau seperti ini kita belum tahu ya. Nah, kalau menurut teori Lewis maka kita harus menggambarkan strukturnya seperti ini. Pertama, NH3. N merupakan atom yang bergolong atau mempunyai golongan 5 sehingga elektron valensinya adalah 5 1 2 3 4 5 dan mengikat hidrogen sebanyak 3. 1 2 3. Kemudian BF3, B itu golongan 3 sehingga mempunyai elektron valensi sebanyak 3. 1 2 3 dan mengikat F sebanyak 3. F. Oke, dari sini tentu adik-adik semua sudah tahu mana yang senyawa yang mempunyai elektron bebas dan mana senyawa yang tidak mempunyai. Dari penglihatan teman-teman adik-adik semuanya, mana yang punya elektron bebas? NH3. Oke. Nah, NH3 mempunyai pasangan elektron bebas.
Nah, dari gambar ini dan dari pengertian yang udah dijelasin oleh Lewis, maka yang manakah senyawa asam dan mana senyawa basa? Yang asam, yang B. BF. Oke, asam. Berarti ini NH3 adalah Basa. kenapa? Karena asam miskin, sehingga dia miskin PEB, sehingga dia harus menerima atau mengakseptor PEB dari NH3. Dan NH3 ini punya PEB, sehingga dia harus memberikan PEB-nya ke Asam. asam, seperti itu. Oke, kalau sudah paham sampai sini? Sudah. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, untuk mengulang materi, baiknya kita akan bernyanyi terkait dengan teori asam basa. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Kita mulai ya. Hei kawan, pasti kau dan kami sama-sama ingin tahu tentang asam basa kimia. Itulah, mari kita pelajari asam basa dalam kimia, agar kita bisa jadi cerdas. Sebab asam rasanya masam dan basa rasanya pahit. Yo ayo mari belajar kimia lewat lagu ini. Sebagai donor proton yang memberikan ion yang positif, sedangkan basa sebagai akseptor proton yang positif. Oke, jumlah positif asam lebih banyak daripada si basa yang punya jumlah H positif yang lebih sedikit. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan lagunya dihafal, kemudian diingat-ingat supaya lebih paham tentang teori asam basa ini. Oke, selanjutnya saya beri tugas, nanti silakan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum kita menutup, mari kita kesimpulkan apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius, asam itu jika dia menghasilkan H+ dan sedangkan basa dia menghasilkan OH-. Sedangkan untuk bronzofluorid, ketika asam dia merupakan donor proton atau H+, kemudian basa itu akseptor proton atau menerima proton atau H+, dan kalau teori Lewis itu dia kalau asam dia menerima PEB, sedangkan basa dia memberikan PEB. Oke, apakah pelajaran kita pada hari ini bermanfaat? Bermanfaat. Oke, ada gunanya nggak kita belajar pada hari ini? Ada. Oke, baiklah. Kalau ada, marilah semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terus kalau udah nggak ada pertanyaan juga, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi